Halo, selamat datang di channelku. Terima kasih sudah buka videoku ini. Teman-teman yang sedang mengurus atau ingin mencairkan jaminan kecelakaan kerja, saya doakan prosesnya lancar, dananya pun segera masuk ke rekening. Nah, untuk jaminan kecelakaan kerja itu ada dua macam teman-teman ya. Untuk penerima upah ini bagi karyawan atau pekerja ataupun buruh ya, dan juga yang satu lagi adalah untuk bukan penerima upah. Di video kali ini akan aku sharingkan untuk yang penerima upah ya. Untuk yang bukan penerima upah, teman-teman bisa cek videonya, linknya ada di deskripsi. Ataupun untuk pencairan JHT, kemudian jaminan pensiun, kemudian jaminan kematian pun teman-teman bisa cek di channel ini ya teman-teman ya. Oke, untuk yang pertama kali mampir silahkan untuk subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi serta tutorial yang sering aku bagikan di channelku ini. Nah, untuk persyaratannya untuk penerima upah seperti ini ya teman-teman, saya bacakan. Yang pertama adalah formulir 3. Ini adalah laporan kecelakaan tahap 1, kemudian laporan kecelakaan tahap 2 atau formulir 3A, kemudian formulir 3B untuk yang tahap ketiga. Selanjutnya adalah kartu BPJS Ketenagakerjaan, kemudian juga ada EKTP, kemudian kronologis kejadian kecelakaan, ditambah fotokopi EKTP 2 saksi, kemudian adalah laporan kepolisian apabila kecelakaannya ini adalah kecelakaan lalu lintas. Kemudian juga kwitansi pengobatan dan perawatan. Selanjutnya adalah surat perintah tugas luar atau lembur jika kejadiannya di luar jam kerja. Kemudian fotokopi absensi jika kasus kecelakaannya terjadi pada waktu kerja. Kemudian yang kalah penting juga buku tabungan ya, buku tabungan untuk teman-teman pekerjanya ya harus ada. Kemudian untuk saldonya di atas 50 juta teman-teman juga sertakan NPWP. Nah, kemudian adalah persyaratan untuk beasiswa ya. Jadi beasiswa bagi anak-anak peserta diberikan apabila peserta mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian atau cacat total. Nah, itu teman-teman bisa klaim juga untuk anak pekerja, yaitu dokumennya adalah formulir beasiswa nanti akan ada, kemudian surat keterangan dari sekolah atau universitas bahwa anak tersebut masih sekolah, kemudian EKTP anak atau kartu pelajar ya, kemudian akte kelahiran, dan yang lain adalah dokumen lain nanti biasanya ini akan dipersyaratkan kemudian ya kalau memang dokumen yang sudah ada dirasa kurang ya. Nah, ini adalah contoh formulir 3 teman-teman ya. Untuk tahap 1 seperti ini ya, teman-teman bisa download, linknya ada di deskripsi. Silahkan nanti tinggal diisi biasanya oleh HRD ya. Diisi pemberi kerjanya siapa, kemudian data peserta, kemudian upah dan lain-lain, teman-teman silahkan isi. Ini sangat mudah, semuanya bisa dijawab oleh HRD harusnya. Oke, ini adalah untuk formulir yang tahap 1, kemudian formulir 3A atau formulir tahap 2 seperti ini ya. Ini, oh ya saya ulang ya. Untuk formulir tahap 1 itu wajib dilaporkan 2 kali 24 jam setelah terjadi kasus kecelakaan ya. Di sini disebutkan seperti itu ya. Kemudian formulir tahap 2 itu diberikan sejak dinyatakan sembuh, cacat atau meninggal dunia ya. Ini adalah formulirnya, teman-teman juga bisa download di deskripsi, pengisiannya juga mudah ya. Seperti pemberi kerja, data pekerja, kemudian yang lain-lain teman-teman silahkan isi. Nanti di bagian HRD ini harusnya yang mengisi ya. Kemudian yang terakhir adalah formulir 3B KK3 ya. Ini formulirnya seperti ini. Dokumennya silahkan download juga, ada di deskripsi, silahkan download. Pengisiannya juga mudah ya, teman-teman silahkan isi. Ini wajib nanti dilampirkan juga saat klaim jaminan kecelakaan kerja ya. Teman-teman silahkan isi ketiganya. Oke, yang selanjutnya adalah tahapannya. Tahapannya yang pertama kita memang harus datang ke kantor cabang BPJS terdekat ya teman-teman ya, atau terdaftar. Karena tidak bisa online, sampai saat ini belum bisa online seperti JHT yang bisa JMO ataupun lapak asik. Teman-teman harus hadir ke kantor cabang, kemudian formulir yang tadi, yang 3 tadi teman-teman silahkan isi, kemudian juga syaratnya teman-teman silahkan dipersiapkan ya. Setelah itu teman-teman ambil nomor antrian untuk klaim JKK. Nah, jangan salah ya, nomor antrian klaimnya adalah untuk JKK ya, jangan salah ambil. Setelah itu teman-teman akan dipanggil oleh petugas, silahkan datang ke loket sesuai loket yang tersedia. Kemudian teman-teman akan dilayani oleh petugas ya. Di situ ada tanya jawab seputar yang sudah diisi di formulir dan juga dokumen yang dibawa ya. Pasti teman-teman bisa jawab. Oke, setelah sesi ini teman-teman akan menerima tanda terima klaim. Wajib disimpan dengan rapih teman-teman ya, jangan sampai hilang. Karena misalkan sudah beberapa hari kok tidak cair-cair, sudah sebulan lebih tidak cair-cair, teman-teman nanti komplainnya pakai tanda terima ini ya teman-teman ya. Oke, seperti itu caranya. Nah, setelah itu juga biasanya diminta untuk survei kepuasan layanan, silahkan diisi aja. Yang terakhir adalah peserta menerima saldo ke rekening.
Nah, ini prosesnya memang tidak cepat ya. Ini membutuhkan waktu sekitar 7 hari kerja sejak berkas disetujui. Bisa maju, bisa mundur sih teman-teman ya. Kadang mungkin ada yang 5 hari juga sudah cair juga ada. Nah, untuk teman-teman pengen tahu prosesnya sampai mana, silahkan cek saja di websitenya www.bpjsketenagakerjaan.co.id/tracking. Teman-teman silahkan buka, nanti ada tampilan seperti yang di bawah ini ya. Teman-teman bisa lacak menggunakan KPJ peserta ataupun NIK peserta ya. Teman-teman tinggal klik saja, nanti muncul apakah masih proses verifikasi ataupun sudah hampir transfer, ataupun di situ informasinya sudah ditransfer ke rekening ya. Kalau sudah ditransfer rekening, teman-teman langsung cek aja, minta cek ke karyawan yang bersangkutan apakah sudah masuk. Nah, seharusnya sudah masuk. Oke, jadi seperti itu yang aku dapat sharingkan terkait syarat dan juga langkah-langkah pencairan jaminan kecelakaan kerja. Untuk teman-teman yang masih bingung atau ada pertanyaan, silahkan tulis saja di kolom komentar, nanti akan saya jawab pertanyaannya ya. Nah, agar muncul notifikasi di handphone saya tahu kalau teman-teman sudah tanya, silahkan buat komentar baru teman-teman ya. Jangan menyambung dari komentar orang lain. Semoga video ini bermanfaat, tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang sering aku bagikan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Terima kasih.